Toto itu saya pertama kali masuk itu kan tahun 2009 ya kira-kira. Jadi saya tahu Pak Toto itu adalah salah satu founding father lah gitu, bersama dengan Bapak Ibu senior yang lain. Beliau bersama-sama Pak Adang, Bu Heni, Putri, Bu Eli, Bu Rini, dan juga Pak Mu sebagai yang melahirkan sosiologi dan antropologi, prodi pendidikan sosiologi dan antropologi. Jadi dari situ kami melihat Pak Toto itu ya memang yang membuka jalan untuk prodi ini hingga besar seperti sekarang ini. Sebagai alumni dulu ya, sebagai alumni menurut kami ya teman-teman angkatan 2001, Pak Toto itu sosok dosen yang humble, yang merakyat ya, yang dekat dengan siswa begitu, dengan mahasiswa gitu. Kemudian beliau juga walaupun kesannya itu agak angker gitu ya, agak galak gitu, begitu sudah kenal itu ternyata beliau itu sangat friendly. Bahkan ketika ngajar di kelas juga sering menunjukkan jok-joknya gitu ya, sehingga kuliah itu nggak terlalu tegang gitu ya. Itu yang ada kesan kami sebagai mahasiswa yang pernah diajar beliau. Itu beliau kan menjadi sekretaris jurusan. Kemudian setelah itu beliau ada di tim KBK pendidikan, dan kami mendapatkan bimbingan, pendampingan terutama terkait dengan penyusunan materi-materi yang berkaitan dengan kependidikan. Dari mulai pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian review kurikulum, kemudian juga proses-proses administratif yang berjalan di persekolahan. Pak Toto Rohana di hadapan saya itu sebagai sosok yang berfigur tenang, anteng, kalem, ya, atau di dalam bahasa Jawa itu sebagai orang yang harmoni. Kalau rukun ya istilahnya, rukun atau harmoni sebagai style beliau itu ya. Kemudian ramah dengan sahabat-sahabatnya, bahkan saya yang kenal sejak masih mahasiswa beliau sampai menjadi kolega sebagai sesama dosen, ya selalu merasakan akrab dengan beliau dan baik dalam komunikasi, stabil ya, pemikiran, jiwanya gitu. Ini Pak Toto yang saya tahu, sehingga beliau itu bisa bergaul dengan berbagai tingkatan umur, ya, dengan yang muda, yang tengahan, dengan yang setara, ya itu beliau bisa. Ini cirinya. Pak Toto itu karena saya kenal Pak Toto sudah lama banget, ya, terutama sejak prodi, membangun prodi ya, tahun berapaan kayak 2000-an kayaknya, 2001 ya, 2001 kayaknya ya, itu angkatan Mbak Nurul. Itu Pak Toto pada waktu itu sebagai karena masih ikut sejarah ya, Kaprodinya Bu Rini, Pak Toto itu sekretaris prodi. Jadi memang banyak yang bekerja Pak Toto. Ya, jadi saya melihat di situ Pak Toto itu orang pekerja, kemudian telaten. Telaten itu apa? Teliti gitu ya, rigid gitu. Ya, zaman dulu kan bikin jadwal, bikin apa kan tidak seperti sekarang digital gitu ya. Jadi kami ngamati bareng-bareng gitu. Itu teliti gitu Pak Toto. Kerja gitu ya, nggak banyak ngomong. Ya itu yang saya kenal dari Pak Toto, nggak banyak ngomong. Itu. Pak Toto bagi Bu Rini itu kan teman sejak kecil. Sejak kami masih muda. Pak Toto dulu rambutnya panjang. Seperti siapa? Bu Rini agak lupa. Yang dulu ketua KPK itu. KPU. Kemudian suatu saat duduk di ruangan prodi di jurusan sejarah, Bu Rini sebagai ketua prodi,
Pak Toto sebagai sekretaris prodi, ada Bapak dosen dari sejarah yang sekarang Prof. Cahyo Budi Utomo itu bilang sama Pak Toto, "Mas, sisiran." Karena Pak Toto rambutnya menggok-menggok, riwil-riwil, jadi seperti tidak rapi. Sementara sebelahnya Bu Rini gitu. Mungkin Pak Cahyo, Prof. Cahyo waktu itu kan seperti ya yang rapi juga gitu. Akhirnya Pak Toto rapi dan potong rambut sampai sekarang. Kalau kesan unik itu mungkin ketika jadi mahasiswa ya, Pak Toto itu sering sekali latah dengan menyebut saudara gitu. Bahkan teman-teman angkatan itu menyebutnya dengan Pak Toto saudara gitu ya. Jadi ya saudara-saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau itu selalu melakukan pendekatan dengan mahasiswa itu dengan cara yang santai. Yuk ngerokok dulu, yuk ngopi dulu gitu ya. Bahkan kemarin teman angkatan kami yang sudah masuk sekolah penggerak pun itu berkomentar, kemarin juga beli kopi dulu Mas ya. Jadi seperti masih ada ingatan bahwa kami adalah mahasiswa beliau itu. Jadi ngopi sik gitu. Jadi udah nggak usah tegang-tegang, santai. Kalau hidup itu bisa dibuat enak, kenapa harus dipersulit gitu. Itu yang menurut saya keunikan. Saya salah satu keunikan beliau begitu, sehingga dekat dengan mahasiswanya. Ya, Pak Toto mempunyai kekhasan ya. Kekhasannya itu kalau bercanda itu ya, atau sedang berkata-kata, beliau itu selalu yang sering ditirukan teman-teman itu dengan kata-kata, dengan cara ya, dengan cara misalnya seperti suara cecak, suara cecak itu, yaitu bunyinya begini. Nah, itu. Hampir kalau kagum, nah itu teman-temannya pasti teringat semua dengan Pak Toto itu dengan gaya, nah gitu itu. Tapi agak lebih keras beliau. Ya. Yang sangat khas, unik itu Pak Toto itu kan hobinya tenis, ya di mana-mana mesti, aku tak tenis gitu. Tapi di satu sisi dia tuh perokok gitu loh. Itu buat saya tuh unik gitu ya, karena ya tenis itu kesehatan, benar-benar perhatian dengan kesehatan, tapi kan juga perokoknya juga ya kuat banget gitu ya. Terus juga kalau ngajar saya sering lihat bawa kopi gitu. Itu keunikan dari Pak Toto yang saya kenal gitu ya. Pak Toto itu perokok seperti Bu Eli sampaikan. Pak Toto ketika kita belum ketemu tapi sudah mendengar batuknya, berarti ada Pak Toto. Yang ketiga, Pak Toto itu tidak suka menjawab WhatsApp. Jadi kalau di WA Bu Rini panjang gitu jawabannya ya, ok. Tapi sebenarnya Pak Toto itu suka cerita kalau kita ketemu. Kemudian Pak Toto itu, Bu Rini masih ingat karena perokok berat, kita sudah di C7 lantai 1. Putranya Bu Rini, kalau Bu Rini pulang selalu mengatakan, "Ibu, rambutnya bau rokok." Sementara Pak Rini di Gresik. Jadi rokoknya siapa ini gitu. Bu Rini jawab, "Oh iya, ini bau rokoknya dari Pak Toto karena sebelahan," begitu. Kemudian bagi Bu Rini, Pak Toto itu punya panggilan khusus, Pak TO, yang kemudian Bapak Ibu lainnya kemudian menyapa juga dengan Pak TO. Selamat purna tugas Pak Toto, semoga sehat selalu dan happy terus bersama keluarga. Terima kasih Pak Toto atas dedikasinya dan juga kontribusinya yang sangat luar biasa untuk pengembangan prodi pendidikan sosiologi dan antropologi. Selamat pada Pak Toto untuk memasuki masa purna tugas, tetap bisa mengisi hari-hari Pak Toto dengan hal-hal yang membahagiakan begitu. Selamat purna tugas Pak Toto Rohana
Sampai jumpa dan tetaplah bahagia. Pak Toto, selamat ya sudah selesai tugasnya sebagai dosen. Selamat memasuki purna tugas. Semoga Pak Toto sehat-sehat selalu, bahagia dengan keluarga. Kemudian juga santai Pak Toto karena sudah tidak ada lagi tagihan-tagihan SIPP dan tagihan nilai mahasiswa. Iya, Pak Toto selamat menikmati masa purna tugas, sehat, bahagia bersama keluarga, itu aja.